Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Tata Kelola dan Pengungkapan Resiko Operasional Bukti dari Bank Islam. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Yulistiana Khairunisa dengan NIM 068, Dindia Ayu Milanda dengan NIM 069, Firda Nurhidayah dengan NIM 070, dan Zalsa Nabila dengan NIM 071. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana Bank Syariah menangani aset hampir sebesar 1,3 triliun US dollar pada akhir tahun 2012 dan telah menyaksikan tingkat pertumbuhan sebesar 15 sampai dengan 20% per tahun selama 5 tahun terakhir. Perbankan Islam kurang lebih mendominasi di industri keuangan Islam global yang setara dengan 80% dari keseluruhan aset keuangan Islam. Perbankan Islam berbeda dari perbankan konvensional dalam beberapa hal penting, termasuk dari larangan transaksi yang berdasarkan tingkat bunga tetap atau yang telah ditentukan, dan persyaratan bahwa operasi bank dilakukan menurut prosedur tertentu. Dalam pembagian keuntungan, Bank Syariah cenderung lebih transparan daripada bank konvensional karena pemegang rekening investasi mungkin memerlukan lebih banyak informasi dari bank untuk memantau investasi mereka. Untuk meningkatkan transparansi, bank didesak untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, terutama pada informasi risiko. Studi sebelumnya menganggap bahwa risiko pengungkapan sebagai gagasan penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan yang lebih besar bagi investor dalam hal kinerja perusahaan. Selanjutnya, latar belakang teori dan pengembangan hipotesis. Berikut ini terdapat 6 hipotesis. Yang pertama, direktur independen, yang menghasilkan hipotesis pertama, ada hubungan positif antara direktur independen dan pengungkapan risiko. Yang kedua, dualitas peran, yang menghasilkan hipotesis kedua, yaitu ada hubungan negatif antara dewan dengan dualitas CEO dan pengungkapan risiko. Yang ketiga, struktur kepemilikan, yang menghasilkan hipotesis ketiga, yaitu terdapat hubungan negatif antara struktur kepemilikan dengan pengungkapan risiko. Selanjutnya yang keempat, rapat komite audit, yang menghasilkan hipotesis keempat, yaitu ada hubungan positif antara rapat komite audit dengan pengungkapan risiko. Yang kelima, tipe auditor, yang menghasilkan hipotesis kelima, yaitu terdapat hubungan positif antara tipe auditor dengan pengungkapan risiko. Dan yang keenam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau SSB, yang menghasilkan hipotesis keenam, yaitu terdapat hubungan positif antara keberadaan SSB dengan pengungkapan risiko. Metodologi penelitian, penelitian sampel dan data. Sampel akhir peneliti menggunakan 34 bank syariah milik berbagai negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Emirat Arab, dan juga Abu Dhabi. Kemudian untuk spesifikasi model regresi, untuk memverifikasi hipotesis penelitian, peneliti menerapkan metodologi statistik yang menerapkan 3 regresi panel linear. Kemudian untuk model penelitian, variabel terkait yaitu indeks pengungkapan risiko operasional. Pada penelitian tersebut terdapat 3 hasil empiris. Yang pertama, pengujian data di panel. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara variabel prediktor independen tidak pada tingkat yang menyebabkan kekhawatiran multikolinearitas. Yang kedua, analisis deskriptif. 17,64 bank syariah menggunakan pendekatan standar, sedangkan sebagian besar bank menggunakan pendekatan dasar indikator untuk menghitung kecukupan modal yang mencakup OR. Yang ketiga, analisis multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan OR tidak signifikan terkait dengan ukuran perusahaan, tingkat kapitalitas, dan pendekatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan risiko utama penting untuk disiplin pasar dan regulasi bank yang efektif.
bank syariah harus mengungkapkan kerangka ORM karena mereka beranggapan bahwa untuk menginformasikan pemangku kepentingan untuk mengetahui tentang proses pengelolaan termasuk cara bank mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan OR dan seberapa efektif mengelola jenis risiko ini. Sekian penyampaian review artikel dari kelompok 7. Apabila banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.